membuka Alkitab, mari kita lihat ayat firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 1 hingga 10. Saya ulang suara. 1 Samuel pasal 25 ayat 1 hingga 10. Ada dua tajuk. Yang pertama, Samuel meninggal. Yang kedua, Daud dan Abigail. Ayat pertama, kemudian Samuel meninggal. Semua orang Israel berkumpul dan meratapinya. Mereka menguburkan jenazah Samuel di rumahnya di Rama. Selepas itu, Daud pergi ke padang gurun Paran. Ayat 2 hingga 3, di kota Maon ada seorang lelaki bernama Nabal daripada puak Kaleb. Dia mempunyai tanah dekat kota Karmel. Dia sangat kaya dan mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Abigail istrinya cerdas dan cantik, tetapi Nabal bertabiat kasar dan berkelakuan buruk. Pada suatu masa, Nabal sedang menggunting bulu dombanya di Karmel. Ayat 4, pada masa itu, Daud yang berada di padang gurun mendengar hal itu. Ayat 5, kemudian Daud menyuruh 10 orang pemuda pergi ke Karmel dan menyuruh mereka menemui Nabal dan menyampaikan salam Daud kepadanya. Ayat 6, Daud menyuruh mereka berkata demikian. Daud mengirimkan salamnya kepada Tuan dan keluarga Tuan serta segala milik Tuan. Ayat 7, Daud mendengar bahwa Tuan sedang menggunting bulu domba Tuan. Ketahuilah bahwa para gembala Tuan yang berada di kawasan kami tidak pernah kami ganggu, dan mereka belum pernah kehilangan apapun selama berada di Karmel. Ayat 8, cobalah tanyakan hal itu kepada mereka. Tentu mereka akan mengesahkan hal itu. Oleh sebab itu, Daud berharap agar kami, anak buahnya, diterima dengan baik di rumah Tuhan. Karena kami datang pada hari besar ini, berikanlah apa saja menurut kerelaan Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan ini, dan juga kepada Daud, sahabat baik Tuhan. Ayat 9, setelah anak buah Daud tiba di Karmel, mereka menyampaikan pesan Daud itu kepada Nabal. Lalu mereka menunggu di situ. Ayat 10, ayat terakhir, tetapi Nabal menjawab, Daud, siapakah dia? Siapakah anak Isai itu? Belum pernah aku mendengar tentang dia. Akhir-akhir ini ada banyak hamba yang lari daripada majikan mereka di negeri ini. Shalom, mari saya baca dalam Ibrani 5 ayat 11 hingga 14. Tajuk besar, peringatan supaya jangan murtad. Ayat 11, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi ya sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ayat 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ayat yang terakhir 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Shalom dan selamat pagi pada semua jemaat SIB Sumsum. Bersyukur kita pada pagi ini sekali lagi kita dipertemukan dalam ibadah online untuk hari ini. Mari saya ajak pada semua jemaat untuk sama-sama menyanyikan lagu pujian ini, yaitu Dia Lahir Untuk Kami. Bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia.
osoroku ngawiwi ngonsoinu soira osoroku ngawi kosiananu memusiko yahai ngaranu kasari ngawodahai soira osoroku ngawiwi ngonsoinu soira osoroku ngawi kosiananu mamarayo yahai ngaranu kasari soira osoroku ngawi kunyosoinu soira osoroku ngawi kosiananu memusiko yahai ngaranu kasari inawodahai soira osoroku ngawi winyosoinu soira osoroku ngawi kosiananu mamarayo yahai ngarandu kasari gigiso mamarayo yahai ngarandu kasari gigiso yang terakhir mamarayo yahai ngarandu kasari gigiso. Haleluya. Pada tempat ini kita masuk ke dalam hubungan Tuhan. Mari kita angkat lagu yang mengatakan Yesus lahir memberi terang baru. Yesus lahir memberi terang baru. Yesus mati memberi keselamatan. Dapat ku berikan selain semua hidupku, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh, oh, oh Yesus, oh Yesus, Kau terbesar di dalam hidupku. Oh Yesus, ku tinggikan namamu, Raja segala raja di bumi, Raja segala raja di bumi. Oh Yesus, Kau terbesar di dalam hidupku. Oh, oh, oh Yesus, ku tinggikan namamu, Raja segala raja di bumi, Raja segala raja di bumi. Raja segala raja di bumi. Shalom sekali lagi untuk kita semua. Kita bertemu di dalam ibadah ini. Saat ini saya mau mengajak kita untuk melihat di dalam Filipi 4 ayat 6 hingga 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Nah, kekhawatiran itu adalah sesuatu hal yang biasa kita alami dalam hidup kita. Setiap kali kita ingin keluar dari sesuatu masalah, pastinya kekhawatiran itu akan mengikuti kita. Namun, tahukah kita bahwa kekhawatiran yang datang itu kadangkala datang dari kesalahan kita sendiri. Nah, bahkan juga kadangkala itu membuatkan kita dipengaruhi dengan sekitar kita. Nah, salah satu hal yang membuatkan kita menjadi orang-orang yang senantiasa
ataupun menjadi orang-orang yang pendiam dan lemah dalam setiap perkara. Hal yang pertama itu adalah takut menjadi diri kita sendiri. Hal yang kedua, tidak suka berkomunikasi. Hal yang ketiga adalah tidak suka diatur. Dan yang terakhir itu adalah takut tidak menjadi perfect. Kita tahu bahwa kita ini tidak sempurna. Saya dan Anda itu tidak sempurna. Karena kenapa? Nah, karena setiap masalah pribadi itu, setiap masalah kita dalam setiap kehidupan itu, kita mempunyai hal-hal yang selalu kita laksanakan ataupun yang kita lihat, yang membuatkan kita menjadi takut, menjadi kekhawatiran kita. Itu adalah menjadi sesuatu hal yang membuatkan kita terasa terancam ataupun lemah dalam setiap saat. Nah, menjadi orang yang kuat menghadapi segala cobaan itu adalah bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Bahkan hal yang kedua adalah serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Dan hal yang ketiga adalah meminta dalam iman. Nah, saya percaya bahwa setiap hal yang kita coba itu ataupun setiap hal yang kita lalui itu, begitu banyak cobaan yang membuatkan kita merasa lemah, merasa jatuh. Karena itu kenapa kita memerlukan ketiga poin ini, yaitu bersukacita, serahkanlah segala kekhawatiranmu dan meminta apa yang kita perlukan kepada Tuhan. Percaya ataupun tidak, Tuhan senantiasa melihat kita, memberkati kita, dan senantiasa bersama-sama dengan kita. Dan saya percaya bahwa kita senantiasa diberikan hikmat yang senantiasa ada dalam diri kita. Terima kasih. Damai sejahtera bagi Anda semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami setiap saat. Kami mau mengandalkan Engkau dalam segala perkara dan pekerjaan kami. Lindungi kami Tuhan, agar kami terlepas dari segala hal-hal yang jahat yang datang dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk COVID yang sedang menular sekarang agar segera dihentikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa untuk Natal, walaupun disambut secara sederhana pada tahun ini, tetapi bagaimana cara kami melaksanakannya, di mana kami merayakannya. Kami yakin dan percaya Tuhan berserta kami, Tuhan memimpin kami, dan Tuhan campur tangan, dan biarlah kami dapat menyenangkan hati-Mu di dalam segala pelaksanaan Natal ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa agar iman kami terus dikuatkan. Tolong Tuhan tambahkan iman kami setiap hari, sekalipun banyak cabaran kami di dalam beribadah hanya dalam kelompok yang kecil di dalam keluarga, tetapi kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam hidup kami. Haleluya Bapa, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.